Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada video kali ini saya akan menjelaskan atau memaparkan SKB Matematika untuk jurusan Matriks. Sebelum kami membahasnya terlebih lanjut, teman-teman jangan lupa untuk mendukung channel ini dengan cara mengklik tombol subscribe dan membunyikan lonceng notifikasi yang terdapat di channel Sampo Mimpi agar teman-teman tidak ketinggalan untuk video-video selanjutnya dari channel ini. Oke, langsung saja kita masuk ke pembahasan soalnya. Untuk soal pertama, di sini terdapat dua buah matriks. Terdapat dua buah matriks yang mana yang ditanyakan dalam matriks A dengan memiliki persamaan bahwa A tambah B yang berpangkat minus 1 itu dikali C sama dengan menghasilkan matriks B pangkat minus 1. Di sini terdapat 5 pilihan jawaban. Oke, kita lakukan pembahasan. Ini pembahasannya. Jadi untuk mengerjakan soal ini, yang pertama teman-teman lakukan adalah menyelesaikan persamaannya terlebih dahulu menjadi bentukan yang lebih sederhana. Ya, ini kan menghasilkan pangkat minus 1. Jadi usahakan teman-teman menghilangkan pangkat minus 1. Jadi B yang sebelah kanan ini kan B pangkat minus 1, kalau saya pindahkan atau melakukan sifat distribusi, jika dipindahkan ke kiri maka menghasilkan B positif. Ini yang tadinya B pangkat minus 1, jika dipindahkan menghasilkan B positif yang ini, B positif. Begitu juga yang A tambah B pangkat minus 1, jika saya pindahkan ke sebelah kanan yang tadinya minus maka menjadi positif, ini menjadi A tambah B. Ya, ini menjadi persamaan yang sederhana yang pangkatnya sudah tidak ada, jadi kita bisa melakukannya. Ini kan adalah C dikali B matriks, berarti yang tadinya C itu matriksnya C adalah 1, 3, 2, 5, sedangkan matriks B itu adalah 2, 4, 1, 3. Teman-teman lakukan operasi perkalian pada matriks. Teman-teman masih ingat kan cara mengalihkan sebuah matriks itu adalah matriks pertama itu kok barisnya dikali dengan kolom pada matriks kedua. Jadi 1 dan 3 itu dikalikan dengan 2 dengan 1, berarti 1 kali 2 ditambah 3 kali 1 menghasilkan angka 5. Begitu juga selanjutnya ya. Mungkin teman-teman sudah paham yang jurusan matematika tentang operasi perkalian matriks. Nah, jika teman-teman sudah menghasilkan hasil perkalian C kali B, maka ini lagi dipindahkan ya. Yang kita carikan adalah matriks A-nya. Berarti yang dipindahkan di sini adalah atau melakukan operasi distributif. Yang dipindahkan di sini adalah matriks 2, 4, 1, 3 karena yang kita cari adalah cuma matriks A-nya. Yang tadinya positif jika saya pindahkan menjadi negatif, ini menjadi negatif. Sehingga jika melakukan operasi pengurangan, jadi ingat kalau melakukan operasi pengurangan itu elemen seletak yang dikurangkan, berarti 5 dikurang 2, 13 kurang 4, 9 kurang 1, 23 kurang 3, sehingga menghasilkan matriks ini. Jadi jawaban sini yang benar adalah jawaban A, itu 3, 9, 8, 20. Oke, lanjut kita di soal kedua. Di sini terdapat lagi dua buah matriks, yang mana matriks A itu adalah 2R, 1, R, P tambah 1, dan matriks B-nya adalah 2, min 1, 4, 3. Yang ditanyakan adalah nilai P agar matriks BA tidak memiliki invers adalah titik. Jadi ingat bahwa sebuah matriks yang tidak memiliki invers itu determinannya harus 0. Jadi itu persyaratan pertamanya. Sebuah matriks jika tidak memiliki invers itu determinannya harus 0. Oke, kita langsung ke pembahasannya. Seperti saya katakan tadi teman-teman, bahwa agar matriks BA tidak memiliki invers itu determinannya harus bernilai 0. Sebelum kami jadi untuk menyelesaikan di sini kan yang ditanyakan adalah BA. Yang kemudian matriks yang diketahui adalah A dan B, berarti kita lakukan operasi perkalian terhadap matriks B dan A. Oke, kita kalikan B dan A, berarti matriks B nya di sebelah kiri dan matriks A nya di sebelah kanan.
Oke, lakukan operasi perkalian. Jadi yang dikalikan sini adalah 2 dikali 2R ini. Kemudian dijumlahkan min 1 kali R ini. Dan seterusnya. Mungkin teman-teman sudah mengetahui cara mengalihkan sebuah matriks. Jika sudah menghasilkan nilai seperti ini, maka kita lanjut ke mencari determinannya. Maka kita mencari inversnya. Jadi ingat, jika sebuah matriks itu tidak memiliki invers, maka determinannya harus bernilai 0. Yang kita carikan adalah nilai P-nya. Oke, jadi determinan B dan A itu harus 0. Ingat, mencari determinan itu adalah perkalian silang, kemudian dikurangkan. Dimana di sini matriksnya adalah 3R, itu harus dikalikan dengan 3P tambah 7 seperti ini. Harus dikali silang, 3R kali 3P tambah 7. Begitu juga 1 kurang P dikali dengan 11R. Setelah dapat operasi, setelah melakukan pengurangan, maka dapat yang paling sederhana seperti ini, 20PR tambah 10R sama dengan 0. Ini yang paling sederhana dari hasil determinannya. Kemudian setelah itu bagi kedua ruas dengan R, karena kan semua mengandung variabel R, 20PR tambah 10R. Jadi kita bisa melakukan pembagian R, ya. Berarti 20PR dibagi R menghasilkan 20P. Begitu juga 10R dibagi R menghasilkan 10 sama dengan 0. Berarti 20 kita pindah, karena yang kita cari cuma P-nya, berarti tambah 10 dipindahkan melakukan sifat distribusi. Berarti menghasilkan minus 10, yang tadinya positif menjadi min 10. Kemudian yang 20 kali P ini yang kita akan cari adalah cuma nilai P-nya. Berarti 20 ini harus dipindahkan, yang tadinya kali, jika dipindahkan maka menjadi pembagi. Menjadi di sini P sama dengan 10 minus 10 per 20. Kalau disederhanakan menjadi min 1/2. Jadi jawabannya adalah B. Lanjut, kita masuk ke contoh ketiga, soal ketiga. Di sini ada matriks P yang mana elemen-elemennya ini berbentuk logaritma. Yang dicari adalah nilai determinan P. Nilai determinan P. Di sini ada dua cara. Teman-teman boleh melakukan perkaliannya terlebih dahulu atau langsung mencari nilai determinannya. Seperti pada pembahasan ini. Di sini saya langsung melakukan determinan, ya, determinan. Jadi yang tadinya bentuk kurungnya ini berbentuk kerawal, jika melakukan determinan maka menjadi garis lurus. Saya lakukan determinan. Jadi ingat, kalau melakukan determinan itu harus melakukan perkalian silang. Berarti akar 3 log 2 dikali 2 akar 2 log 9. Oke, ini hasil perkaliannya, ya. Hasil perkaliannya langsung saja semua kita kalikan persilang, melakukan determinan. Kemudian ini kan mengandung sifat logaritma, ya, mengandung sifat logaritma. Ya, supaya teman-teman lebih memahami cara penggunaan sifatnya, mengapa bisa berubah menjadi 2/3 kali 2 kali 2. Oke, kita bahas bersama-sama dengan mengambil persamaan ini. Oke, sekarang perhatikan pembahasan seperti ini. Akar semua bilangan akar itu kita ubah dalam bentuk perpangkatan. Akar 3 kita tahu bahwa akar 3 adalah 3 pangkat 1/2, sedangkan 2 akar 2 itu adalah 2 pangkat 3/2, sedangkan 1/9 itu adalah kita ubah juga dalam bentuk 3 pangkat min 2. Kemudian 1/2 itu kita bisa ubah bentuk dalam 2 pangkat min 1. Jadi ini sudah berubah dalam bentuk perpangkatan semua. Sekarang kita gunakan sifatnya. Yang pertama untuk 1/2, jika saya pindahkan dia harus berubah menjadi 2, karena pangkat dari bilangan pokok itu pada logaritma, jika pangkatnya dipindahkan ke depan maka dia harus dibalik, yang tadi 1/2 menjadi 2.
Begitu juga untuk 3/2 dia menjadi 2/3 ya, dia menjadi 2/3 yang ini ya. Terus untuk ini kan 9 tadi, ini 9 saya ubah dalam bentuk 3/2. Saya ubah dalam bentuk 3/2 yang ini. Nah, lihat ini 3/2 ada pangkatnya, saya ingin pindahkan ke depan juga. Nah, sehingga pangkatnya itu menjadi, untuk pangkat dari numeris itu kalau dipindahkan dia tidak usah dibalik, jadi tetap angka 2 itu. Dia tetap angka 2 yang ini ya. Nah, gitu juga penggunaan yang persamaan di sampingnya. Jadi 3/-2 ini, yang min 2 ini jika saya pindahkan maka harus dibalik karena ini pangkat dari bilangan pokok menjadi min 1/2. Terus 2/2 ini, pangkat 2 nya ini saya pindahkan ke depan menjadi ini 2 ya. Kemudian ini 2/-1 saya pindahkan, sebenarnya ini kan harus terbalik, min 1/1 berarti tidak usah, tetap min 1 saja. Nah, setelah itu ini kan setelah semua pangkatnya dipindahkan maka menghasilkan persamaan seperti ini. Persamaan seperti ini. Lihat. Ini menghasilkan sebuah sifat jika numerus pada logaritma pertama kemudian diantara dengan tanda kali, kemudian angka yang sama dengan bilangan pokok pada logaritma keduanya, maka itu langsung saja dihapus. Ini dicoret menjadi sehingga menghasilkan 3 log 3 saja. Jadi angka 2 ini dihapus. Begitu juga ini dengan ini ya. Maka angka 2 ini dihapus sehingga menghasilkan 3 log 3. Kalian tahu bahwa 3 log 3 itu adalah 1, ini juga 1. Jadi menyisakan 2 kali 2/3 kali 2 dan min 1/2 kali 2 kali min 1. Oke, begitu penjelasan teman-teman. Sifat tadi seperti di ini. Jika teman-teman bisa menggunakan sifatnya maka menghasilkan nilai seperti ini. Ya, setelah teman-teman melakukan sifatnya semua, sifat logaritma maka menghasilkan nilai seperti ini, maka ini kan bisa dilakukan operasi perkalian dan pengurangan. Oke, kita kalikan 2 kali 2 kali 2 itu 8 ya. Kemudian min 1/2 dikali 2 kan hasilnya adalah minus 1, dikali minus 1 menjadi positif 1, kemudian sini ada kemudian dikurang, berarti 8/3 dikurang 1. Gitu juga di sini. Kalikan 1/2 kali 1/2 kan 1/4 dikali min 3 menjadi minus 3/4. Di sini min 1 kali minus ketemu minus 1 menjadi positif 1 kali 3 kali min 1 berarti minus 3 kali 3/2 berarti minus 9/2. Oke, langsung lakukan pengurangan maka menghasilkan jawaban seperti nanti ya teman-teman. Jadi jawaban di sini jawabannya adalah B. Sekarang lanjut di pembahasan soalnya. Ini model soal yang saya dapatkan ketika saya menjadi peserta CPNS pada tahun 2018. Teman-teman, jika mendapatkan soal seperti ini, teman-teman harus dulu mencari nilai inverse pada matriks A. Milik kalian cari ini A-nya supaya menghasilkan sebuah sifat, apakah dia identitas maupun matriks 0. Maksudnya seperti ini ya. Kalian kalikan dulu A/2 sampai dia dapat identitas atau matriks 0. Kalau dapat soal perpangkatan seperti ini ya. Jadi kita kalikan dulu A/2 berarti 3 matriks A 37 min 1 kali min 2 dikalikan juga 37 kali min 1 min 2 kemudian menghasilkan angka ini. Nah, ini kan belum dapat suatu nilai khusus. Kemudian lanjut lagi di A/3 nya berarti dikalikan lagi matriks A, kalikan terus. Ini setelah
perpangkatan 3 dia menghasilkan sebuah identitas yang mana dapat 1 0 0 min 1. Ya, ini kan adalah minus inverse. Ingat matriks 2 kali 2 itu identitasnya adalah 1 0 0 1. Jadi ini sudah dapat hubungan bahwa itu adalah materi inverse. Matriks inverse untuk A pangkat 3. Ya, kita lanjut teman-teman. Setelah dapat hubungannya bahwa A pangkat 3 itu adalah identitas, maka usahakan yang perpangkatan ini kalian ubah menjadi A pangkat 3 semua, ya, karena ini menjadi kunci kita. Jadi usahakan semua disederhanakan terlebih dahulu. Untuk pembahasan di sini kami melakukan distribusi, ya, sifat distribusi, yang mana di sini kita keluarkan semua perpangkatan 27. Berarti untuk di sini sisa identitas saja. Ini kalau saya keluarkan 27 berarti sisa A pangkat 4. Kalau saya keluarkan 27 dari sini 40, maka menghasilkan 13. Kemudian 27 ini saya ubah dalam bentuk perpangkatan 3 karena kunci kita adalah pangkat 3. Ini juga A pangkat 4 bisa kita ubah menjadi A pangkat 3 dikali A. Ini juga untuk 13 saya bisa ubah 3 kali 4 kan adalah 12, berarti sisa 1. Berarti saya bisa ubah seperti ini, ya. Ini kan semua jumlahnya adalah 13. Ini ada A pangkat 1. Tadi ingat bahwa A pangkat 3 itu adalah minus identitas dikali 9 dipangkatkan 9 itu menghasilkan minus 1. Minus identitas. Kemudian ini identitas kali, kan A pangkat 3 itu adalah minus identitas, berarti minus identitas kali A itu menghasilkan adalah minus A. Minus identitas berpangkat 4 itu menghasilkan positif identitas, kemudian dikali A menghasilkan A. Min A tambah A itu hasilnya adalah 0, jadi sisanya adalah tinggal minus identitas kali identitas. Minus identitas kali identitas hasilnya adalah minus identitas, maka jawabannya adalah min 1 0 0 min 1. Jadi jawabannya adalah E. Jadi kata kunci jika teman-teman mendapatkan soal perpangkatan seperti ini, teman-teman harus melakukan perkalian serupa terhadap matriks A-nya sampai dia menghasilkan apakah dia matriks identitas atau matriks 0, sampai itu. Karena itu menjadi kata kunci buat teman-teman. Oke, lanjut. Soal selanjutnya adalah misal terdapat matriks A dan B berorder 2 kali 2 serta keduanya memiliki inverse. Diketahui bahwa AB itu adalah 4 2 3 2, hasil dari AB B pangkat min 1 tambah A pangkat min 1 adalah titik. Jadi ini serupa tadi di contoh kedua atau contoh pertama. Jika memiliki sebuah persamaannya harus teman-teman sederhanakan. Pembahasannya seperti ini. Jadi bagaimana caranya supaya pangkat-pangkat minus ini hilang, ya, dengan menggunakan sifat-sifat pada matriks, ya, sampai jika kita menggunakan sifat-sifatnya sehingga menghasilkan identitas tambah AB. Kenapa bisa menghasilkan identitas ini yang mana AB pangkat positif jika dikalikan dengan AB pangkat minus 1, maka itu menghasilkan identitas karena habis, ya. Maka jawabannya di sini adalah ini. Jadi ini soal yang paling sederhana. Jadi bentukan soal-soal untuk SKB matriks ini kebanyakan soal seperti ini, soal perpangkatan atau soal tentang pendalaman soal persama matriks ini. Kebanyakan soalnya masuk dalam bentuk matriks seperti ini. Oke, semoga teman-teman bisa paham untuk model soal seperti ini. Oke, lanjut. Ini tadi seperti di contoh sebelumnya. Jadi teman-teman, jika teman-teman mendapatkan soal tentang perpangkatan seperti ini, jadi ingat kalian harus melakukan
perkalian serupa, ya. Apakah dia mendapat matriks identitas atau matriks nol, seperti pembahasan seperti ini. Nih, rupanya sampai di perpangkatan 3 dia menghasilkan matriks nol. Jadi nanti kata kunci kita adalah A pangkat 3-nya. Jadi usahakan nanti itu semua bilangannya diubah dalam bentuk perpangkatan 3. Di sini ada pernyataannya, karena perkalian matriks nol dengan matriks apapun tetap menghasilkan matriks nol, sedangkan perpangkatan matriks identitas tetap menghasilkan matriks identitas, maka ditulis A berpangkat 2017 ditambah 2017 kali A 2018 ditambah 2I 2018 adalah titik. Ini pasti menghasilkan 0 teman-teman. Kenapa? Jika saya tarik A berpangkat 3 maka ini sisa 2014 ya. A berpangkat 3 kan itu adalah 0, berarti 0 dikali matriks 2014 pasti menghasilkan angka 0. Karena semua yang dikalikan 0 pasti menghasilkan 0. Begitupun juga ini. Kalau saya tarik di sini adalah A pangkat 3 berarti sisa 2015. A pangkat 3 kan adalah 0, berarti 0 dikali matriks A 2015 maka menghasilkan angka 0. 2000 ya, menghasilkan angka 0, maka 2017 kali 0 tetap hasilnya adalah 0. Ini identitas. Dan di sini juga katanya, jika sebuah bilangan jika perpangkatan identitas dipangkatkan di dalam bilangan apapun pasti menghasilkan identitas, berarti sisa 2i, maka jawabannya adalah 2i. Semoga teman-teman paham ya. Jika teman-teman tidak paham apa yang saya jelaskan tadi, maka teman-teman boleh melihat pembahasannya seperti ini melalui cakaran saya. Oke, perhatikan. Maksud dari pembahasannya tadi teman-teman begini. Tadi kan kita sudah menemukan bahwa matriks A pangkat 3 itu adalah matriks 0. Nah, sekarang kita ubah semua dulu. A pangkat 2017 ini saya bisa ubah dalam bentuk A pangkat 3 kali A pangkat 2014, ya kan? Ini saya bisa ubah dia menjadi perpangkatan A pangkat 3 kali A pangkat 2014. Begitu juga untuk A 2018 saya bisa ubah dalam bentuk A pangkat 3 kali A pangkat 2015. Jadi perpangkatan 3 ini saya tarik, yang tadinya 2017 di sini sisa 2014, dan ini juga 2018 tadi di sini sisa 2015, begitu ya, gitu semua. Terus untuk A pangkat 3 ini kita tadi mengetahui bahwa A pangkat 3 itu atau perpangkatan matriks A pangkat 3 itu dia adalah 0. Berarti semua yang A pangkat 3 adalah 0. Ini juga dari semua turunnya adalah 0. Di sini juga 0. Ya. Sedangkan kalau ini identitas pangkat 2018, ingat teman-teman bahwa identitas itu adalah jika dikalikan dengan sesuatu maka menghasilkan dirinya sendiri. Berarti identitas pangkat 2018 pasti menghasilkan identitas juga. Nah, sekarang kita operasikan 0 kali 2014 pasti menghasilkan angka 0. 2017 kali 0, 0. 0 kali A pangkat 2015 pasti menghasilkan 0. Kemudian 2 kali identitas tetap 2 identitas. Jadi jawabannya adalah 2 identitas. Ya, begitu pemahamannya teman-teman. Angka soal perpangkatan seperti ini, seperti saya katakan tadi, lakukan perkalian serupa. Seperti ini. Yang pertama kita lakukan dalam matriks A-nya dulu sampai dia dapat model soal contohnya atau hubungannya. Di sini hubungannya bahwa jika kita melakukan perkalian, jika A pangkat 2 itu adalah 121, jika A pangkat 3 itu adalah 131, jika A pangkat 4 itu misalnya 141. Jadi di sini ini selalu bertambah 1 terus setiap perpangkatan. Kalau A pangkat 2 maka sini bertambah 2. A pangkat 3 maka sini bilangnya adalah 3. Jika sini A pangkat 4 maka sini bilangnya adalah 4. Itu hubungannya.
Jadi jika di sini A 2019, maka di sini berubah jadi 2019. Kalau di sini B 2020, maka di sini jadi 2020. Oke, kita sudah dapat hubungannya. Langsung kita bisa mengetahui nilai dari A 2019 dan B 2020. Jika lakukan penjumlahan seperti ini nilainya, maka yang kita carikan adalah A tambah B tambah C tambah D, yang mana dua ini adalah A, 2020 ini adalah B, 2019 adalah C, dan 2 ini adalah D. Kemudian kita jumlahkan semua menghasilkan 4043.